Pemirsa, kita akan membahasnya lebih dalam bersama dengan Wasekjen Partai Gerindra. Sudah ada Mas Andi Wijaya serta Direktur Eksekutif Trias Politika Strategis Mas Agung Baskoro. Selamat malam Bapak-Bapak sekalian. Selamat malam. Selamat malam, Mas Andi. Selamat Mas Agung. Baik, terima kasih sebelumnya sudah berkenan bergabung bersama kami di Berita Satu Utama. Bapak-Bapak sekalian, saya ingin ke Mas Andi terlebih dahulu. Mas Andi, ini Presiden Prabowo Subianto kemudian mengingatkan betapa pentingnya kekompakan di kabinet begitu ya, sampai akhirnya menelpon pada Gus Imin begitu untuk merapatkan barisan. Mas Andi, bagaimana kemudian dari Gerindra ini melihat pesan ini apa sih yang disampaikan? Apakah ada kemudian langkah-langkah yang spesifik begitu yang sedang dilakukan untuk memastikan mungkin dari agar menteri-menteri di Kabinet Merah Putih ini koordinasinya lebih baik atau seperti apa, Mas Andi? Pertama, sebenarnya yang disampaikan Pak Prabowo adalah permintaan maaf kepada Caimin ya, karena beliau berhalangan untuk hadir di acara halal bihalal yang diadakan Caimin di Rumah Dinas Widya Chandra. Jadi Pak Prabowo tidak bisa hadir. Yang berikutnya, sebenarnya ungkapan jaga kekompakan, rapatkan barisan itu adalah pesan-pesan biasa dari Pak Prabowo. Karena Pak Prabowo ini besar di lingkungan militer gitu, jadi itu merupakan pesan yang biasa, Mbak. Ya, jadi karena ruang lingkup jiwa Korosa ini kan terus ada ya di benak Pak Prabowo. Jadi kalimat rapatkan barisan, ya, kemudian jaga kekompakan, jaga persatuan. Itu hal yang wajar yang diungkapkan Pak Prabowo, dan Pak Prabowo sering mengatakan itu di forum-forum partai, di internal kami. Jadi dia di setiap acara, apalagi acara formal ya, solidkan barisan ya, jaga kekompakan, itu sering beliau sampaikan di setiap acara-acara internal partai. Jadi kalau Pak Prabowo menelpon Caimin ya, meminta maaf tidak bisa hadir, dan ada kalimat tambahan jaga kekompakan, rapatkan barisan, itu menurut saya itu sesuatu hal yang wajar yang beliau sampaikan. Tidak ada makna apapun, tidak ada kondisi kegentingan yang mungkin dikhawatirkan oleh publik mungkin, ataupun oleh kelompok-kelompok lain, ataupun oleh elit politik lain. Saya kira nggak ada gitu. Jadi itu sesuatu hal yang menurut kami biasa-biasa saja. Oke, begitu, Mbak. Ya, saya ke Mas Agung. Mas Agung, apakah ini sinyal kekompakan seperti yang disampaikan oleh Mas Andi begitu, atau justru sebetulnya perlu ada yang diperbaiki begitu ya dalam tubuh kabinet? Kalau dari pesan Presiden Prabowo Subianto, dari kacamata politik, Mas Agung, ini biasanya hal seperti ini muncul dalam konteks seperti apa? Apakah memperkuat koordinasi yang seperti apa sebetulnya yang dibutuhkan oleh Presiden Prabowo Subianto di tubuh pemerintahan kali ini, Mas Agung? Ya, pertama secara personal memang leadership beliau kan Pak Prabowo itu kan military way ya. Jadi ada latar belakang militer yang sangat kuat, sangat solid, sehingga setiap ada gangguan itu membutuhkan semacam kesiapsiagaan, apakah dari internal maupun eksternal. Dari internal itu semacam pola komunikasi yang harus diperbaiki, Mbak Ica, sehingga nilainya tidak lagi 6 ya, kinerjanya bisa lebih baik ya, sehingga bisa memberikan kontribusi signifikan seperti itu. Kemudian yang kedua, secara eksternal ini kan ada tantangan global ya yang mengemuka dan constraint-nya di ekonomi semacam itu, sehingga ketika ada konteks halal bihalal di rumah Caimin, otomatis ini mengingatkan sekaligus kepada semua menteri yang hadir di sana untuk selalu standby, siap siaga, waspada ya, sehingga mereka siap dengan segala kondisi. Termasuk ketika kinerja mereka dinilai kurang optimal 6 misalkan, mereka harus memberikan nilai lebih maksimal supaya nilainya tidak lagi 6. Terus yang kedua, mereka bisa menuntaskan beragam macam ekses ekonomi tadi ya, karena biar bagaimanapun ini yang langsung dirasakan oleh masyarakat, dan harapannya dengan halal bihalal yang dilaksanakan di rumah Caimin tadi, itu mereka semakin kompak, semakin maksimal menuntaskan segala macam masalah tantangan yang dihadapi, bukan hanya ekonomi tapi semua bidang seperti itu. Jadi saya melihat pesan ini pesan yang kuat ya, pesan yang bagus dari Presiden untuk mengingatkan jajaran menterinya supaya tetap fokus, tetap kompak, tetap solid dengan segala macam dinamika dan tantangan yang dihadapi. Apalagi misalkan saat sekarang kan lagi ramai rumor isu ya soal matahari kembar. Nah, saya kira susah untuk tidak mengaitkan isu itu dengan tendensi soal menjaga kekompakan tadi.
menjaga soliditas itu, sehingga ke depan harapannya hal-hal yang memang menjadi rumor, isu ataupun yang tidak positif lah bisa dihadapi, bisa dilepaskan segera, sehingga fokus publik, fokus menteri, fokus semua kita lebih kepada problem-problem substantif yang sekarang kita hadapi, utamanya soal ekonomi tadi. Seperti itu sebagai pengantar, Mbak Ica. Oke, baik. Mas Andi ingin konfirmasinya, jika tadi sebagaimana yang disampaikan juga oleh Mas Agung begitu ya, isu matahari kembar ini juga sepertinya sulit untuk kemudian tidak dikaitkan dengan adanya pesan dari Presiden Prabowo kali ini. Apakah betul begitu? Ini ada kaitannya atau tidak sih, Mas Andi? Pak Jokowi sendiri sudah mengonfirmasi kalau tidak ada matahari kembar gitu. Jadi matahari hanya satu, Presiden Prabowo. Jadi yang diisukan sebagaimana kembarannya saja gitu, Pak Jokowi kan dituduh nih sebagai kembaran mataharinya Indonesia. Ini beliau pun membantah gitu. Hanya satu saja gitu, matahari hanya satu, Pak Presiden Prabowo. Jadi saya rasa sudah clear ya, Mbak, kalau soal matahari kembar itu ya hanya persepsi orang-orang atau persepsi pengamat seperti Mas Agung ini gitu, atau mungkin kelompok-kelompok lain yang mungkin berusaha untuk mengadu domba Pak Presiden dengan matahari-matahari yang lain yang dimunculkan gitu. Jadi saya kira sudah clear kalau soal itu, Mbak. Oke, baik. Oke, artinya dapat ditegaskan ya, Mas Andi, bahwa tidak ada kaitannya sama sekali begitu antara instruksi Presiden Prabowo Subianto dengan matahari kembar itu? Iya, nggak ada. Jadi itu hanya instruksi biasa karena memang bahwa kondisi sekarang mungkin secara objektif ya dikatakan mungkin kurang happy ya oleh sebagian masyarakat. Iya, itu perlu diakui. Karena itulah bahwa rapatkan barisan itu salah satunya ya bagaimana menteri standby terhadap tupoksinya, terus memonitor tugas-tugasnya, terus memonitor pekerjaannya, itu yang beliau harapkan gitu. Jadi bukan berarti kondisinya aman-aman saja juga, itu juga tidak ya, karena mungkin situasi global juga mungkin kita tahu sendiri, kemudian dalam negeri pun juga demikian, pasar juga mungkin kita juga bisa tahu seperti apa. Nah itu kan bagaimana beliau-beliau pembantu presiden ini diminta untuk standby terhadap pekerjaan yang dihadapinya gitu. Oke. Jadi Nah, Mas Agung, hal tersebut dibantahkan begitu dari Gerindra, tapi kalau Mas Agung melihatnya, apakah dari istilah dari dua matahari kembar tersebut ini mengindikasikan bahwa kabinet saat ini memang mulai menghadapi tekanan dari dalam begitu ya, terutama seperti yang kita tahu bahwa koalisi seperti saat ini tentu ada banyak sekali kepentingan dan juga prioritas begitu yang memang tidak bisa ditutup mata juga. Nah, konflik kepentingan, kemudian konflik kepentingan partai ataupun ketidakharmonisan visi, apakah Anda membacanya ada sinyal tersebut, Mas Agung? Ya, ujung dari matahari kembar itu kan sebenarnya soal komunikasi publik yang belum maksimal, Mbak Ica ya. Ujungnya sih ke sana kalau saya lebih fokusnya. Jadi nggak perlu lagi ada statement-statement yang kontraproduktif, yang kurang etis, yang kurang pas dari sisi ketatanegaraan kita. Jadi ke depan pembenahan komunikasi publik itu yang harus clear. Ya, satu pintu, kemudian koordinasi, sinkronisasi harus jelas. Ya, kemudian yang berikutnya yang paling penting lagi, ya kalau memang sudah ada yang merangkum itu semua katakanlah sesnek, PCO-nya dilebur saja kalau saya gitu. Supaya apa? Supaya efisien birokrasinya, pembiayaannya sebenarnya. Nah, yang berikutnya lagi sesungguhnya adalah ketika kita membahas soal kekompakan, kesolidan kabinet, sebenarnya saya menganggap pesan Pak Prabowo ini bagian dari membangun common sense ya, bahwa perlu ada sense of crisis yang dimiliki oleh setiap menteri di kabinet merah putih. Jadi kalau mindsetnya demikian, saya kira semua menteri akan hati-hati melakukan apapun, bertindak tanduk, memberikan statement yang memang itu bagian dari diri mereka. Dalam artian begini, menteri itu kan tidak ada hari libur, Mbak Ica ya. Jadi kemanapun dia pergi, apakah dia hari libur, lebaran, ataupun pada saat hari kerja bahkan, itu melekat jabatannya sebagai jabatan publik. Sehingga apa? Sehingga ketika ada sense of crisis, dan mereka sadar mereka itu siapa, secara otomatis apa yang mereka lakukan itu terukur, teratur, semuanya terkontrol dengan sangat cermat dan hati-hati. Nah, saya belum melihat itu
ketika 6 bulan kabinet berjalan, mindsetnya sama dengan mindset yang dimiliki oleh Pak Prabowo. Ada kesadaran ya umum, ya kolektif bahwa ya kita lagi memimpin bangsa. Anda itu pejabat publik, Anda harus hati-hati ya ketika melakukan apapun, ketika bicara tentang tema apapun, ketika sedang kunjungan halal bihalal, silaturahim yang informal mungkin, karena jabatan Anda itu melekat sepanjang Anda masih menjabat belum diganti, ya berarti Anda menteri. Seperti itu, Mbak Ica. Iya, selaras dengan yang disampaikan oleh Presiden Prabowo Subianto begitu, sempat mengaku bahwa memang kabinetnya ini perlu memperbaiki dari sisi komunikasi begitu ya. Apakah kemudian arahan merapat begitu? Ini juga terkait dengan hal itu seperti yang Anda sampaikan ya. Dengan kata lain sebetulnya menteri-menteri di Kabinet Merah Putih ini kurang menyadari bahwa komunikasi di publik di masa sensitif seperti sekarang ini sama pentingnya juga dengan kinerja begitu. Tidak hanya soal kinerja kan, tapi prosesnya itu pun harus dikomunikasikan dengan jelas. Begitukah Mas Agung? Persis, Mbak, persis sekali. Jadi apa yang Mbak sampaikan tadi memang senafas ya, bahwa di masa sensitif, di masa krisis, di masa yang memang tidak baik-baik secara ekonomi ini, semua hal diperhatikan dengan sangat cermat, bukan hanya oleh media, tapi publik kebanyakan. Mereka melihat apakah menteri-menteri yang ditunjuk ini memberikan performa terbaiknya di bidang masing-masing ketika dipercaya oleh Presiden. Nah, termasuk ketika mereka memberikan statement, itu kan hal sederhana, tapi dalam ternyata dampaknya. Salah komunikasi, efeknya bisa ngomong matahari kembar, dualisme kepemimpinan, loyalitas ganda, dan seterusnya, yang seharusnya tidak perlu ada kalau komunikasinya benar. Artinya apa? Ke depan misalkan Pak Menteri Sekretaris Negara ya perlu menerbitkan protokol komunikasi publik kepada semua menteri. Bila perlu, kalau memang mereka tidak tahu tentang sebuah hal, sampaikan saja. Saya belum bisa merespon, saya no comment dulu ya, saya kaji dulu ya. Nanti saya akan memberikan klarifikasi setelah ini. Nanti tolong segera hubungi si X untuk kejelasan lebih lanjut. Nanti saya kirimkan rilis ya. Maksud saya jangan alergi, jangan memaksakan diri untuk memberikan statement yang berlebih. Ya maksud saya di sini irit bicara itu menjadi lebih relevan ketimbang banyak bicara. Akhirnya kemana-mana, Mbak Ica gitu. Oke. Nah, Mas Andi sebagai pasangan pengusung utama dari Presiden Prabowo Subianto begitu, banyak juga dari menteri-menteri yang dari Gerindra begitu. Bagaimana kemudian Gerindra ini memastikan bahwa seluruh anggota kabinet ini tetap bekerja dalam satu arah yang sama dengan Presiden Prabowo Subianto, satu nafas begitu, kalau yang tadi dinyatakan oleh Mas Agung begitu ya, agar arahan-arahan dari Presiden Prabowo Subianto ini dapat diterjemahkan sesuai dengan apa yang dimaksudkan oleh Presiden Prabowo Subianto, meskipun kita tahu bahwa masing-masing dari kementerian memang memiliki fokus yang berbeda-beda begitu. Mas Andi seperti apa untuk memastikannya dari Gerindra? Mas Andi. Begini, jadi kalau ya halo, dengar suara saya, Mbak? Ya, silakan Mas Andi. Jadi begini, kalau sampai sekarang ya kementerian ini menurut kami masih on the track ya. Kementerian bekerja masih sesuai tupoksinya. Kalau tadi dikatakan Mas Agung bahwa pola komunikasinya mungkin kurang bagus, Pak Prabowo sendiri sudah mengakui bahwa memang iya di lembaga kepresidenan mungkin terjadi komunikasi yang kurang sinkron mungkin ya antara presiden dengan para pembantu. Para pembantu ini yang dimaksud adalah tim komunikasinya. Mungkin bisa dimaksud adalah kantor komunikasi presiden begitu ya, saya sebut aja demikian gitu, bahwa itu memang iya diakui. Saya kira itu yang saat ini mungkin yang dikatakan Mas Agung adalah tim komunikasi presiden tadi gitu. Jadi ya memang itu sesuatu hal yang bisa terjadi di lembaga kepresiden manapun gitu, bahwa di era presiden di Indonesia ini dari presiden ke presiden pun juga tim komunikasinya selalu berubah-ubah. Ada yang memakai jubir, ada yang tidak. Pak Jokowi di awal-awal memakai jubir, periode kedua tidak gitu. Nah, kemudian di akhir periode Pak Jokowi memakai kantor komunikasi kepresidenan gitu. Ya, itu selevel dengan kantor kementerian, kemudian dilanjutkan oleh Pak Prabowo. Nah, kemudian di tengah perjalanan ini mungkin dirasa terjadi kurangnya sinkronisasi ya, pola komunikasi di lembaga kepresidenan. Itu memang kalau kami melihat juga demikian. Jadi ada sesuatu hal yang
pola Pak Prabowo ini komunikasinya kan ini ya otentik gitu. Jadi tanpa ada persiapan, kadang-kadang teks pidato pun beliau udah disiapkan tapi ternyata nggak dipakai gitu. Dan ini kan membuat keteteran itu tadi kantor komunikasi presiden bagaimana menerjemahkan apa yang disampaikan Pak Presiden ke publik gitu. Nah, ini yang mungkin dikatakan beberapa hari ke depan atau beberapa hari kemarin yang terlihat adalah Mensesnek diminta untuk menjembatani atau melakukan fungsi-fungsi komunikasi presiden gitu. Mungkin ada tepatnya karena memang secara frekuensi pemikiran Pak Mensesnek ini kan sudah lama dengan Pak Prabowo. Jadi beliau bisa menerjemahkan apa yang disampaikan Pak Prabowo ke publik gitu. Jadi itu yang mungkin saat ini kami membaca ya, bahwa tadi Mas Agung minta agar polanya diperbaiki ya, ada benarnya juga gitu. Saya kira kita objektif saja karena memang saat ini itu yang mungkin dianggap kurang ya, ibaratnya puzzle itu penyusunannya kurang tepat gitu, kurang pas sehingga menyebabkan ada keganjilan-keganjilan. Mungkin publik bertanya-tanya ini kok terkadang konfirmasinya kurang pas gitu. Nah, itulah yang terjadi. Jadi saya kira ya sesuatu hal yang wajar kalau memang sekarang Pak Mensesnek sedang mencari formula baru untuk menjaga pola komunikasi istana. Begitu, Mbak. Oke. Ya, seperti yang disampaikan oleh Mas Andi begitu ya, bahwa kemudian memang jika kinerjanya sudah on the track begitu Mas Agung, apakah kemudian dari sisi komunikasi ini memang sangat mencederai begitu dari faktor yang kemudian kinerja Presiden Prabowo Subianto seperti yang Anda sampaikan tadi ini bernilai 6, tapi secara kinerja menilainya kabinet saat ini seperti apa? Apakah kemudian yang sangat menjadi faktor utamanya adalah tadi dari komunikasi Presiden kepada publik begitu, dari menteri-menterinya kepada publik, sekalipun kinerjanya sudah on the track, kinerjanya memang sangat bagus sekali, akan tetapi jika tidak dibarengi, tidak diseimbangkan dengan komunikasi itu malah mencederai, Mas Agung. Iya, saya ambil contoh. Sebenarnya lebih banyak problem itu di pembantu Pak Presiden ya, para menteri gitu. Saya melihat. Ambil contoh PPN yang kemarin sempat ada arahan untuk naik, tiba-tiba nggak jadi naik ya. Dari 12% kemudian tetap 11%. Itu satu, Kementerian Keuangan. Kemudian Kementerian ISDM soal pengelolaan penyaluran LPG 3 kg ya, yang awalnya dari agen kemudian ke pangkalan. Ternyata akhirnya dikembalikan ke agen lagi karena banyak kegaduhan yang timbul sehingga banyak sampai wafat, bahkan 2 orang seperti itu gara-gara tidak memperoleh gas LPG 3 kg. Nah, yang terakhir, yang terbaru, pasca kunjungan ke rumah Pak Jokowi, ada 2 orang menteri menyebutkan statement bos ya. Walaupun mungkin santai, ya rileks saja, informal. Masalahnya, statement itu nggak di ruang hampa, tapi di panggung politik kita, di mana melekat di situ jabatan publik. Sehingga ada ukuran etika, ada ukuran ketatanegaraan. Jadi, rentetan itu kan sebenarnya pembantu-pembantu presiden kemudian ada statement soal media yang dikirimin dalam tanda petik ya, kepala hewan semacam itu, ada juga tanpa kepala hewan yang statementnya juga begitu ya, kurang empatik, kurang persuasif. Nah, akhirnya ini menjadi bola salju. Padahal kinerja Menteri Pak Prabowo ini bagus, Pak Prabowo juga bagus. Saya harus apresiasi, saya akui. Cuman karena komunikasinya tidak sebagus kinerjanya tadi, walaupun penuh catatan tertentu, sehingga memberikan efek-efek yang lebih banyak negatifnya ketimbang positifnya tadi. Yang terdengar justru eksesnya ketimbang manfaatnya. Ini yang harus dibenahi. Ternyata komunikasi yang diakui oleh Pak Presiden juga memang perlu pembenahan. Nah, saya kira ke depan kenapa menjadi relevan Mensesnek itu menjadi jembatan tadi kata Mas Andi, semua menteri untuk berkomunikasi, berkoordinasi, mensinkronisasi itu semua supaya bukan hanya soal kinerja mereka, tupoksinya itu, tapi di luar kinerja mereka juga terkontrol karena mereka pejabat publik yang ternyata hari ini disorot oleh publik secara intensif. Ya, seperti itu.
Oke, baik Mas Andi, terakhir Mas Andi, artinya ini dapat kita garis bawahi begitu ya, yang disampaikan pesan dari Presiden Prabowo Subianto untuk merapatkan barisan memang seperti yang Anda sampaikan hanya ada satu begitu yang kurang di sini terkait dengan komunikasi yang sempat Anda singgung juga ya, ini yang seharusnya kemudian diperbaiki sebagaimana yang disampaikan juga oleh Mas Agung. Mas Andi, singkat saja silahkan. Kalau rapatkan barisan karena komunikasinya kurang bagus, itu tadi yang melemparkan Mas Agung gitu. Kalau saya Mbak, nggak ada masalah sebenarnya secara kinerja gitu. Bahwa sekarang kalau kami memahami rapatkan barisan itu adalah menteri-menteri harus standby terhadap pekerjaannya masing-masing agar bisa menghadapi tantangan-tantangan yang saat ini di depan mata. Saya kira itu, bahwa tadi ada problem soal komunikasi, ya memang perlu kita akui gitu, bahwa itu menjadi masukan, kritikan untuk istana, bahwa sekarang juga Mensesnek sedang mencari formula untuk menyusun pola komunikasi terbaik ya yang dilakukan Presiden ke publik. Gitu. Saya kira itu aja sih Mbak. Baik, oke, terakhir mungkin dari Mas Agung, silakan Mas Agung ingin menanggapi seperti apa? Ya, saya kira sudah ada perbaikan restrukturisasi ya soal komunikasi tadi, dan soal kinerja tinggal ada penyempurnaan. Yang terpenting yang terpenting kabinet merah putih ya, para menteri inilah hati-hati lebih cermat dalam berinteraksi dengan media, dengan publik, supaya kedepannya kinerja mereka yang bagus itu tersosialisasikan dengan baik, dan efeknya ya publik semakin utuh memahami para menteri dan tupoksi yang mereka punya, seperti itu Mbak. Oke, baik, tentunya soliditas dari kabinet tentu ini menjadi fondasi sangat penting sekali bagi pemerintah begitu ya. Apakah kemudian pesan dari Presiden Prabowo Subianto ini bisa menjadi awal konsolidasi besar atau justru tanda-tanda perubahan arah, kita masih akan diskusikan lagi nanti. Terima kasih kalau begitu Bapak-Bapak sekalian sudah bergabung bersama kami di Berita Satu Utama. Salam sehat selalu dan selamat malam Mas Agung, Mas Andi.